Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Malam itu, bulan pucat menggantung di langit, menyinari jalanan yang mulai lengang. Santi, seorang gadis berusia 20-an, melangkah cepat di sepanjang jalan setapak yang membelah sawah. Hari itu, ia pulang lebih larut dari biasanya karena harus membereskan dagangan di pasar. Ayahnya, Pak Harjo, biasanya menjemputnya, tetapi malam itu ia tak ingin merepotkan. Lagi pula, desa mereka bukanlah tempat yang berbahaya, begitu pikirnya. Namun, malam itu berbeda. Di persimpangan menuju rumahnya, 6 lelaki bertubuh kekar tengah bersandar di warung kopi yang sudah tutup. Mereka adalah preman-preman pasar yang sering membuat keributan. Santi merasakan bulu kuduknya berdiri ketika salah satu dari mereka, seorang pria bertato bernama Roni, menegakkan tubuh dan melangkah ke arahnya. "Mau kemana, Nduk? Kok sendirian malam-malam begini?" tanya Roni dengan senyum licik. Santi menunduk, mempercepat langkahnya, berharap bisa segera berlalu. Namun langkahnya terhenti ketika salah satu dari mereka, Jarwo, menghadangnya dari depan. "Jangan buru-buru, kita cuma mau ngobrol sebentar," katanya suaranya berbau alkohol. "Maaf, aku harus pulang," jawab Santi dengan suara bergetar. Tawa kasar terdengar. Salah satu preman lain, Budi, mencengkeram lengannya dengan kasar. "Jangan sombong, kita kan tetangga," katanya sambil menarik tubuh Santi ke dalam kegelapan gang sempit di samping warung. Santi menjerit, meronta sekuat tenaga, tapi mereka terlalu kuat. Tubuhnya didorong ke tanah berlumpur. Tangan-tangan kasar merobek bajunya, mencengkeram tubuhnya tanpa belas kasihan. Ia menangis, memohon, tetapi hanya mendapat tawa penuh kepuasan. Malam itu kehormatannya direnggut oleh 6 pria biadab yang tak punya hati. Santi tak tahu berapa lama mereka menyiksanya. Yang ia ingat hanyalah rasa sakit, rasa takut, dan rasa hina yang menggerogoti hatinya. Ketika semuanya berakhir, tubuhnya tergeletak lemah di tanah, dingin dan tak berdaya. Para preman itu pergi begitu saja, meninggalkannya seperti sampah. Santi tak bisa bergerak, matanya menatap langit, air mata terus mengalir. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak lagi keluar. Dunia seakan runtuh, dan dalam kesakitannya, ia berharap lebih baik mati saja. Pak Harjo merasa gelisah malam itu. Biasanya Santi sudah pulang sebelum langit benar-benar gelap. Ia menunggu di teras rumah dengan secangkir teh yang kini telah dingin. Hatinya tak tenang, perasaannya berkata ada sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa saat ia mengambil sarung dan bersiap mencari anaknya. Jalan desa sunyi, hanya suara jangkrik yang menemani langkahnya. Saat ia melewati warung kopi tua, matanya menangkap sesuatu di gang sebelahnya. Di sana tergeletak tubuh Santi yang tak bergerak. "Santi!" teriak Pak Harjo berlari mendekati putrinya. Darahnya berdesir ketika melihat keadaan anaknya. Bajunya koyak, tubuhnya penuh luka lebam. Air matanya berlinang saat ia mengguncang tubuh Santi dengan lembut. "Nduk, bangun, ini Bapak." Kelopak mata Santi terbuka perlahan. "Pak," suaranya lirih, penuh penderitaan. Pak Harjo menggendong putrinya, membawanya pulang dengan langkah gemetar. Setibanya di rumah, ia membersihkan luka-luka Santi dengan penuh kehati-hatian. Santi hanya diam, menatap kosong ke langit-langit. Ia tak menangis lagi. Kesedihannya sudah melampaui air mata. Malam itu Pak Harjo duduk di sisi ranjang anaknya. Tangannya mengepal kuat. Dadanya terasa sesak. Ia tahu apa yang terjadi. Hanya ada satu kelompok yang cukup keji untuk melakukan ini. "Siapa mereka, Nduk?" tanyanya pelan, berusaha menahan amarahnya. Santi menggigit bibirnya, lalu akhirnya berbisik. "Roni, Jarwo, Budi, dan teman-temannya." Pak Harjo menutup matanya, mengendalikan luapan emosinya. Nama-nama itu bukanlah orang asing. Mereka adalah preman-preman yang selalu membuat masalah di pasar.
Ia sudah sering mendengar cerita buruk tentang mereka, tetapi tak pernah menyangka mereka akan berani menyentuh anaknya. Pak Harjo mengepalkan tangannya begitu keras, hingga kuku-kukunya hampir melukai telapak tangannya sendiri. Mereka harus membayar, gumamnya. Santi menoleh ke arah ayahnya, melihat kilatan kemarahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya di mata pria itu. Pak Harjo menoleh, senyumnya dipaksakan. Istirahatlah, Nduk. Bapak akan memastikan mereka tidak akan pernah menyakitimu lagi. Santi ingin mengatakan sesuatu, tapi tubuhnya terlalu lemah. Matanya perlahan tertutup dan ia tenggelam dalam tidur yang penuh mimpi buruk. Namun Pak Harjo tak tidur. Ia duduk diam di ruang depan, memandangi golok yang tergantung di dinding. Tangan tuanya meraih gagangnya, merasakan beratnya di genggaman. Malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia bukan lagi sekadar seorang ayah yang ingin melindungi anaknya. Ia kini adalah seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Seorang ayah yang telah dikhianati oleh keadilan. Dan seorang manusia yang siap melangkah ke dalam gelap demi menuntut balas. Darah akan dibayar dengan darah. Dan malam itu, ia bersumpah bahwa para preman itu tidak akan hidup lama. Murni berjalan sendirian di jalan setapak yang menghubungkan rumah bibinya dengan rumahnya. Malam mulai merayap perlahan. Hanya diterangi cahaya rembulan yang samar-samar tertutup awan. Angin berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan di sepanjang jalan. Murni mempercepat langkahnya, merasa sedikit tidak nyaman dengan kesunyian malam itu. Di kejauhan, suara jangkrik terdengar bersahutan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Namun, di tikungan jalan yang sepi, langkah Murni terhenti. Dari bayang-bayang pepohonan, muncul beberapa sosok laki-laki yang dikenalnya sebagai para pemuda urakan di desa. Joko, pemimpin geng tersebut, menyeringai sambil melangkah mendekat. Di belakangnya ada Bayu, Sarman, dan beberapa lainnya yang tampak mabuk dan tertawa kasar. "Mau kemana Murni? Kok buru-buru?" Suara Joko terdengar serak, bercampur dengan aroma minuman keras yang menyengat. Murni mundur selangkah, tangannya mencengkeram erat tali tasnya. "Aku cuma mau pulang, Joko. Tolong biarkan aku lewat." "Ah, nggak seru kalau langsung pulang. Temani kami sebentar ya," kata Sarman. Matanya berkilat penuh niat jahat. Murni berusaha berlari, tetapi Bayu dengan cepat menangkap lengannya dan mendorongnya ke tanah. Ia berteriak, tetapi suara pekikannya tenggelam di tengah malam yang sunyi. Tangannya meronta, berusaha melepaskan diri, namun para pemuda itu lebih kuat. Mereka menyeret Murni ke semak-semak di pinggir jalan, jauh dari jalur utama, agar tak ada yang mendengar teriakannya. Murni menangis dan memohon, tetapi mereka tak peduli. Kejahatan yang keji terjadi malam itu. Murni yang selama ini dikenal sebagai gadis baik dan lemah lembut, kini terjebak dalam kegelapan yang tak bisa ia hindari. Ia berusaha melawan, tetapi tenaganya habis. Setelah puas melampiaskan nafsu bejat, mereka, para pemuda itu mulai panik. Mereka sadar bahwa perbuatan mereka tidak bisa dibiarkan diketahui orang lain. "Kita harus lakukan sesuatu. Kalau dia bicara, kita semua tamat," kata Joko dengan nada tegang. "Bunuh saja. Dia pasti akan bicara," sahut Bayu dengan wajah pucat. Murni yang masih tersisa sedikit kesadaran menggeleng lemah. Matanya penuh air mata, memohon ampun. Namun mereka tak menghiraukannya. Sarman meraih sebatang kayu besar, lalu dengan satu pukulan keras ke kepala Murni, semuanya menjadi gelap bagi gadis itu. Tubuhnya terkulai lemas, tak bergerak lagi. Joko memeriksa denyut nadinya dan menghela napas lega. "Dia mati, kita harus singkirkan mayatnya." Mereka membawa tubuh Murni ke sungai di pinggiran desa, berjalan tergesa-gesa, sambil memastikan tak ada yang melihat. Begitu sampai, mereka melemparkan tubuh tak bernyawa itu ke dalam air yang tenang. Sesaat, tubuh Murni mengapung sebelum akhirnya tenggelam perlahan ke dasar sungai yang gelap. Para pemuda itu saling berpandangan, masih terengah-engah. Hati mereka bergemuruh dengan ketakutan, tetapi mereka tak bisa mundur. Mereka tahu, kejahatan ini harus mereka simpan rapat-rapat. Dengan tergesa, mereka meninggalkan tempat itu.
berharap air sungai akan menghapus semua jejak dosa yang baru saja mereka lakukan. Namun, yang mereka tak sadari, air sungai tidak bisa membawa pergi dendam seorang yang mati dengan tidak adil. Dan malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya, seakan menjadi pertanda akan sesuatu yang mengerikan di kemudian hari. Malam kembali menyelimuti kota kecil itu, membawa serta hawa dingin yang merayap pelan ke setiap sudut jalanan. Di sebuah gang sempit di belakang pasar, dua orang preman sedang asyik berbincang, tak menyadari bahaya yang mengintai mereka dalam gelap. Pak Harjo, dengan tatapan penuh dendam mengintai mereka dari kejauhan. Matanya merah dipenuhi kemarahan yang belum terpuaskan. Dia sudah berhasil menghabisi satu preman sebelumnya, dan malam ini dia akan melanjutkan misinya. Dengan langkah hati-hati, Pak Harjo mendekat. Dalam genggamannya, sebilah pisau belati yang sudah ternoda darah. Napasnya teratur, tenang seperti seorang pemburu yang tahu mangsanya tak akan lolos. "Hei, kau dengar kabar tentang Joko?" Salah satu preman berbicara dengan suara rendah. "Mayatnya ditemukan kemarin malam, tubuhnya penuh luka. Orang-orang bilang ini kerjaan setan." "Setan? Hah? Jangan konyol. Pasti ada orang yang balas dendam. Mungkin keluarga salah satu korban kita," jawab yang satunya sambil tertawa sinis. "Mereka tidak tahu. Kematian sudah berdiri di belakang mereka." Dengan kecepatan yang mengejutkan, Pak Harjo menyerang. Belatinya menembus punggung salah satu preman, membuat pria itu mengerang kesakitan sebelum jatuh tersungkur. Darah mengalir membasahi tanah. Temannya tersentak, berusaha berteriak, tetapi tangan Pak Harjo lebih cepat. Dia membungkam mulut preman itu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menghunjamkan belati ke lehernya. Sejenak, hanya terdengar bunyi napas tersengal dan darah yang menetes ke tanah. Dua preman itu mati dalam hitungan detik. Pak Harjo berdiri di tengah kegelapan, menatap mayat-mayat itu tanpa emosi. Hatinya tak merasa puas, tetapi dendamnya sedikit terbalas. Dengan cepat, dia menarik mayat-mayat itu ke sudut gelap gang, menyembunyikannya di antara tumpukan sampah. Darah masih menggenang di tanah, tetapi malam yang gelap akan menyembunyikan jejaknya setidaknya untuk sementara. Namun aksi Pak Harjo malam itu tidak berlalu tanpa konsekuensi. Keesokan harinya berita tentang dua preman yang ditemukan tewas dengan cara mengenaskan menyebar ke seluruh penjuru kota. Para preman lain mulai resah. Mereka tahu ada sesuatu yang salah. Ini bukan kebetulan, ini pembalasan. Di sebuah rumah kumuh, di pinggiran kota, seorang pria besar duduk di kursi reyot. Matanya tajam dan penuh kemarahan. Dia adalah Bram, pemimpin kelompok preman yang selama ini menguasai pasar dan jalanan kota. "Aku sudah kehilangan 3 anak buah dalam 2 minggu. Ini bukan kerjaan polisi, ini seseorang yang punya dendam." Suaranya menggelegar, membuat anak buahnya yang berkumpul di ruangan itu saling pandang dengan cemas. Salah satu preman berbicara pelan, "Bisa jadi keluarga dari salah satu korban kita. Kau ingat gadis itu yang kita habisi di gang belakang pasar?" Bram terdiam sesaat lalu mendengus. "Mungkin ayahnya. Aku ingat pria itu, seorang lelaki tua yang sering menjaga kiosnya di pasar." "Siapa namanya?" "Pak Harjo." "Bukan." Ruangan itu dipenuhi keheningan yang menyesakkan. "Cari dia," suara Bram penuh kemarahan. "Aku tidak peduli bagaimana caranya. Aku ingin dia mati sebelum dia membunuh kita semua." Malam itu, seluruh preman yang tersisa bergerak. Mereka menyusuri gang-gang, menginterogasi orang-orang di pasar, mencari jejak Pak Harjo. Beberapa orang yang mengenalnya mengatakan bahwa lelaki itu jarang terlihat akhir-akhir ini, tetapi tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sementara itu Pak Harjo bersembunyi di sebuah bangunan kosong di pinggir kota, merencanakan langkah berikutnya. Dia tahu para preman sedang mencarinya. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa berhenti sekarang. Dendam ini belum selesai. Malam itu, suasana di gang sempit itu terasa mencekam. Pak Harjo tahu saat ini kehidupannya berada di ujung tanduk. Tak ada jalan keluar.
Hanya ada pilihan untuk melawan atau menyerah begitu saja pada nasib. Namun, melawan adalah satu-satunya jalan yang ia tahu. Sejak kematian putrinya, ia tak lagi mengenal rasa takut, hanya dendam yang menyala dalam dadanya. Kakinya menginjak tanah basah, suara hujan rintik-rintik menambah suasana suram di sekitar gang itu. Langkahnya berhati-hati, telinganya waspada mendengar suara yang tak biasa. Pada malam yang kelam ini, para preman pasar yang telah lama menjadi momok bagi orang-orang di sekitar sana sudah mengincarnya. Mereka datang tanpa ragu, seperti hantu yang siap menjemput nyawa. "Sudah lama kita mencari kau, Pak Harjo," suara Bram, pemimpin preman itu, terdengar dari kegelapan. "Kau pikir bisa begitu saja membunuh teman-temanku tanpa balasan?" Pak Harjo berdiri tegap, matanya penuh tekad. Tangan kanannya menggenggam pisau belatinya yang sudah berlumuran darah dari 2 preman yang sebelumnya ia habisi. Ini bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya. Ini adalah balas dendam untuk Santi, anak perempuan yang sangat ia cintai. Dengan gerakan cepat, Pak Harjo melangkah maju, membidik ke arah tubuh seorang preman yang berada di dekatnya. Pisau itu melesat, menghunjam ke dada lawannya yang menjerit kesakitan. Satu preman jatuh, darah mengucur dari dadanya, tapi Pak Harjo tidak berhenti. Ia berlari ke arah preman kedua yang berusaha menghindar, memukulnya dengan kuat, dan melukai wajahnya hingga preman itu tersungkur ke tanah. Namun meskipun Pak Harjo bisa melukai beberapa preman, jumlah lawan yang terlalu banyak membuatnya terpojok. Mereka melingkarinya, membuatnya tidak bisa bergerak bebas. Bram, yang sudah berada di belakang, melangkah maju dengan tatapan tajam. "Kau tidak akan bisa melawan semua orang," katanya sambil tersenyum sinis. Pak Harjo bisa merasakan nafasnya semakin berat. Luka-luka yang dideritanya mulai mempengaruhi pergerakannya. Namun, di matanya masih ada kebencian yang tak bisa dipadamkan. Setiap darah yang mengalir dari tubuhnya adalah pengingat akan apa yang telah terjadi pada anaknya. Santi kehilangan putrinya karena tindakan keji itu, membuat Pak Harjo rela melawan mati-matian. Ia tidak takut mati. Yang ia takutkan adalah jika ia mati tanpa bisa membalaskan dendamnya. Serangan-serangan bertubi-tubi datang dari berbagai arah. Sebuah pukulan keras menghantam punggung Pak Harjo, membuatnya terjatuh ke tanah. Sebelum ia sempat bangkit, seorang preman menendangnya di perut, memaksanya tergeletak lebih lama. Suara gemerincing pisau terdengar, dan Bram yang berdiri di depan Pak Harjo kini mengacungkan pisau besar ke arah tenggorokannya. "Sudah waktunya kau bayar harga, Pak Harjo," kata Bram dengan suara dingin. Namun, meski lemah, Pak Harjo masih berusaha bangkit. Ia mendorong tubuhnya dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Ia memukul dengan tangan kanannya, mencoba menghindari tusukan pisau itu. Namun, pukulannya kali ini tidak cukup kuat. Brim mengangkat pisau dan menusukkannya ke tubuh Pak Harjo. Pak Harjo merasakan sakit yang luar biasa saat pisau itu menembus kulitnya, menyentuh organ dalamnya. Tubuh Pak Harjo gemetar. Darah mengucur deras dari tubuhnya, membasahi tanah di bawahnya. Ia bisa merasakan kegelapan mulai menyelimuti penglihatannya. Namun di dalam hatinya, ada satu hal yang masih hidup. Dendam yang tak bisa padam. Sebelum akhirnya Pak Harjo terjatuh tak berdaya, matanya terfokus pada Bram. Dalam ketegangan yang hampir memutuskan napasnya, ada satu kata yang keluar dari bibir Pak Harjo. "Ini belum selesai," bisiknya. Namun kata-kata itu hanya menjadi angin yang berlalu, tanpa ada yang mendengarnya. Di luar gang sempit itu Santi, yang sedang berjalan menuju rumah, mendengar suara-suara gaduh yang datang dari sana. Rasa takutnya langsung muncul. Langkah kakinya makin cepat dan semakin mendekat, semakin jelas dia mendengar suara jeritan dan kekacauan. Hati Santi berdebar kencang. Dia tahu sesuatu yang buruk pasti terjadi. Ketika Santi akhirnya tiba di ujung gang, matanya menangkap sesuatu yang mengerikan. Di tengah gang itu,
Tubuh Pak Harjo tergeletak berlumuran darah. Beberapa preman terlihat sedang merayakan kemenangan mereka, sementara Bram berdiri diam di tengahnya, memandangi Pak Harjo dengan tatapan kemenangan. Air mata Santi langsung mengalir, begitu melihat tubuh ayahnya yang sudah tak bernyawa. Namun, ada api yang menyala dalam dirinya. Dendam yang terbakar lebih besar daripada rasa kehilangan yang menyiksa hatinya. Saat itu juga ia bersumpah, ia akan membalaskan semua yang telah terjadi pada keluarganya. Santi berbalik dan berlari. Kiri tak tahu kemana, tetapi satu hal yang jelas dalam pikirannya. Para preman itu harus membayar, dan ia akan memastikan mereka merasakan penderitaan yang jauh lebih dalam dari apa yang sudah mereka lakukan pada ayahnya dan dirinya. Di jalan yang basah itu, malam semakin larut, tapi dalam hati Santi, kegelapan baru saja dimulai. Santi, yang sudah mengetahui apa yang terjadi pada ayahnya dan apa yang telah dilakukan oleh para preman itu, mendengar kabar kematian Sarman. Ia merasa ada sesuatu yang sangat janggal dengan kejadian tersebut. Ia tahu bahwa arwah murni belum selesai dengan dendamnya. Santi merasa semakin yakin bahwa arwah murnilah yang menyebabkan kematian para preman satu persatu. Suatu tanda bahwa keadilan, meskipun terlambat, akhirnya datang untuk menuntut balas. Di tengah kegelapan malam, saat Santi berdiri di jendela rumahnya, matanya memandang ke arah desa yang terbentang di bawahnya. Ia merasa ada sebuah kekuatan yang lebih besar daripada dirinya sendiri yang sedang bekerja di balik layar. Murni, meskipun sudah tiada, kini membuktikan bahwa rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkan oleh kejahatan tidak akan pernah lenyap begitu saja. Kejahatan yang pernah dilakukan akan selalu kembali untuk menghantui mereka yang berbuat salah. Tidak lama setelah kematian Sarman, beberapa preman lainnya mulai merasakan hal yang sama. Salah satu dari mereka, seorang preman bernama Tony, merasa ada yang mengawasinya setiap malam. Ia mendengar langkah kaki yang tidak ada wujudnya dan sering melihat bayangan putih yang menyelimuti rumahnya. Tony pun merasa semakin cemas. Seperti Sarman, ia merasa ajalnya semakin dekat. Ia berusaha untuk lari, tetapi ketakutannya telah melumpuhkan kemampuannya untuk berpikir rasional. Dalam kegelapan, Tony tahu bahwa dia hanya bisa menunggu dan merasakan ketakutan yang terus menggerogoti hidupnya. Warga desa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Arwah murni yang tak bisa tenang telah kembali untuk menyelesaikan dendamnya, dan keadilan akan ditegakkan tak peduli berapa banyak korban yang harus jatuh. Malam semakin larut ketika Santi tiba di sebuah desa terpencil yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Jalanan yang sepi dan berliku menuju ke tempat itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyembunyikan rahasia-rahasia gelap yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar mencari. Di desa yang jauh dari keramaian kota Yogyakarta ini, di tengah hutan lebat yang jarang tersentuh peradaban, tinggal seorang dukun tua yang dikenal sebagai ahli dalam ilmu hitam. Santi tidak tahu harus berharap apa, hanya tahu bahwa ia tak punya pilihan lain. Kegundahan dan kemarahan yang ia rasakan setelah kehilangan ayahnya telah mendorongnya ke titik ini. Ia ingin balas dendam, tidak peduli apa yang harus dilakukan, meskipun ia tahu konsekuensinya bisa menghancurkannya. Di tengah kegelapan malam, Santi berjalan mendekati sebuah rumah panggung sederhana yang terletak di tepi desa. Bau tanah basah dan daun kering menyeruak di udara. Dari dalam rumah itu tampak cahaya lampu minyak yang temaram, menyinari dinding kayu. Santi menghela napas dalam-dalam, meyakinkan dirinya bahwa ia berada di tempat yang tepat. Tanpa ragu, ia mengetuk pintu. Pintu itu terbuka perlahan, dan seorang lelaki tua dengan wajah berkeriput, berambut putih panjang, dan mata yang tajam memandang Santi. Pakaiannya lusuh, namun aura kekuatan yang emanasi dari tubuhnya membuat Santi merinding. "Dewi tahu, ngorang kini bukanlah orang biasa." "Masuklah," kata lelaki itu dengan suara serak, sambil melangkah mundur, memberi tanda agar Santi masuk.
Santi mengikutinya masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi bau dupa dan rempah-rempah yang kuat. Ada banyak benda aneh yang tergantung di dinding. Tengkorak binatang, kristal hitam, dan berbagai ramuan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Lelaki itu duduk di sebuah tikar, lalu menyuruh Santi duduk di depannya. "Kenapa kau datang ke sini, anak muda?" tanyanya sambil menatap Santi dengan mata yang menyelidik. Santi menunduk sejenak mengumpulkan kata-kata. "Ayah saya telah dibunuh oleh sekelompok preman. Saya ingin membalas dendam. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Saya butuh kekuatan untuk menghukum mereka." Dukun itu terdiam, menilai Santi dari atas hingga bawah. Lalu ia mengangguk pelan. "Kemarahanmu akan membuatmu menjadi sesuatu yang berbeda. Kekuasaan ini akan mengubah dirimu. Jika kau siap, aku akan mengajarkanmu apa yang kau butuhkan. Tetapi, ingatlah, tidak ada jalan kembali setelah ini." Santi menatap pria itu dengan penuh tekad. "Saya siap, saya tak takut." Dukun itu tersenyum, tetapi senyum itu tampak penuh misteri. "Maka, bersiaplah untuk menjalani ujian yang sangat berat. Jalan yang akan kau pilih penuh dengan kegelapan. Jika kau tetap bertahan, kau akan memiliki kekuatan yang tak bisa dihentikan oleh siapapun." Dalam malam yang sunyi itu, Santi mulai menjalani serangkaian ritual yang akan menguji ketangguhannya, baik fisik maupun mental. Dukun itu memulai dengan memberikan ramuan hitam yang harus diminumnya. Rasanya pahit dan mengerikan, seolah ada sesuatu yang merayap dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Namun, rasa itu tidak menghentikan niat Santi. Berikutnya, ia diminta untuk mengikatkan diri pada sebuah pohon besar di tengah hutan. Dukun itu menyuruhnya untuk berdiam di sana selama 7 malam berturut-turut, tanpa makan, tanpa minum, hanya mengandalkan kekuatan pikiran dan kemauan. Hujan deras turun, angin berhembus kencang, dan hutan di sekitar Santi seakan hidup dengan suara-suara asing yang menyeramkan. Namun Santi tetap berdiri tegak, mengingat apa yang akan ia lakukan setelah semua ini selesai. Malam-malam itu penuh dengan mimpi buruk. Santi merasa seperti berada di ambang batas kesadarannya, antara dunia nyata dan dunia lain yang lebih gelap. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, dikelilingi bayangan hitam yang mengintainya. Namun ia tidak mundur. Setiap malam, ia merasakan tubuh dan pikirannya berubah. Santi semakin terbiasa dengan rasa sakit yang ia rasakan, dan kekuatan yang dulu terasa jauh kini semakin dekat dengan dirinya. Setelah 7 malam berlalu, dukun itu kembali menemuinya. Santi terlihat lebih berbeda, lebih kuat, tetapi juga lebih dingin. Matanya yang dulu penuh keraguan kini bersinar dengan kegigihan yang tak tergoyahkan. "Sekarang kekuatan itu ada di dalam dirimu," kata dukun itu sambil meletakkan tangannya di bahu Santi. "Kau telah melalui ujianmu. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Kekuasaan ini akan terus mengubahmu, mengambil bagian dari kemanusiaanmu. Kau akan menjadi alat balas dendam yang tak kenal ampun. Tetapi setelah semuanya selesai, apakah kau akan menjadi manusia lagi? Itu akan menjadi pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh waktu." Santi menatap dukun itu dengan tatapan penuh tekad. "Saya tak peduli dengan apa yang terjadi pada diri saya. Saya hanya ingin membalas dendam. Saya tidak akan berhenti sampai mereka semua menerima balasannya." Dengan satu gerakan, dukun itu memberikan sebuah amulet kecil berwarna hitam kepada Santi. "Gunakan ini dengan bijaksana. Ini adalah simbol dari kekuatan yang kini kau miliki. Tetapi ingatlah, kekuatan ini bukanlah segalanya. Jangan biarkan dirimu terjerumus terlalu dalam." Santi menerima amulet itu, menggenggamnya erat di tangan. Malam itu ia meninggalkan rumah dukun dengan keyakinan yang lebih besar, meskipun ada rasa takut yang samar-samar merayap di dalam hatinya. Apa yang ia hadapi kini bukan hanya sekadar balas dendam. Ini adalah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya, baik itu ke arah terang atau kegelapan yang tak terelakkan. Malam yang gelap menyelimuti Yogyakarta saat Santi kembali ke kampung halamannya.
Dalam perjalanannya, angin malam membawa aroma tanah yang basah. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Dia tidak lagi menjadi gadis yang lemah dan penuh keraguan. Matanya tajam, bagaikan api yang menyala, dan langkahnya tegas, seperti seseorang yang tahu apa yang harus dilakukan. Santi kini bukan lagi seorang wanita yang takut akan ancaman atau ketidakpastian. Dia adalah sosok yang siap membalas setiap tetes darah yang telah mengalir dari tubuh ayahnya. Setibanya di kampung, Santi merasa ada perubahan dalam dirinya. Sesuatu yang gelap mengalir di dalam tubuhnya, menuntunnya menuju jalan yang tak bisa lagi dia hindari. Dia telah menjadi sesuatu yang lebih dari manusia biasa. Di dalam dirinya sekarang, bersemayam kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah kekuatan yang diperoleh dengan harga yang sangat mahal. Perubahan yang mengorbankan bagian dari kemanusiaannya. Santi berjalan menyusuri jalan-jalan desa yang sepi, melewati rumah-rumah yang dulu penuh dengan kehidupan. Kini semuanya sunyi, seperti melamun dalam kesedihan yang tak terungkapkan. Di matanya, wajah ayahnya yang terbujur kaku di gang sempit itu muncul lagi. Setiap langkah Santi membawa dia lebih dekat pada satu tujuan, balas dendam. Namun, di balik setiap langkahnya, sebuah rumor mulai menyebar di kalangan para preman yang selama ini merajalela di desa itu. Mereka mendengar tentang sosok misterius yang muncul di malam hari, yang dilaporkan membawa petaka bagi mereka yang menganiaya orang tak berdaya. Beberapa dari mereka menyebutnya sosok gaib yang konon memiliki kekuatan untuk mengendalikan kegelapan dan kematian. Para preman tidak tahu siapa sosok itu, tetapi satu persatu mereka merasakan ketakutan yang semakin meluas di dalam hati mereka. Dikendalikan oleh rasa cemas yang semakin membesar, mereka mulai melihat bayangan yang melintas cepat di sudut mata mereka setiap malam. Ada yang mendengar suara-suara aneh di tengah hutan, suara tawa rendah yang mengerikan, sementara yang lain merasa diawasi oleh sepasang mata yang tak tampak, tetapi sangat nyata. Keberadaan sosok gaib ini mengganggu pikiran mereka, dan ketakutan mulai menggerogoti setiap langkah mereka. Mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak, dan bayangan Santi selalu membuntuti mereka, meskipun mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya mengincar mereka. Santi tak perlu waktu lama untuk mulai menjalankan misinya. Dalam beberapa malam saja, para preman yang selama ini merajalela mulai merasakan perubahan yang mengerikan dalam hidup mereka. Kejadian pertama terjadi ketika Joko, salah satu pemimpin geng preman, sedang duduk di warung kopi sambil berbicara keras dengan anak buahnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyilaukan muncul di depan matanya. Ketika ia membuka mata, ia melihat sosok hitam yang berdiri tegak, hanya tampak sekelebat bayangan yang sangat gelap seperti tirai malam yang bergerak dengan cepat. Joko terlonjak dan mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Sebelum ia bisa berteriak, sebuah tangan dingin meremas tengkuknya, membuat napasnya tersengal. Di bawah cahaya rembulan, Joko merasakan tubuhnya terangkat dari tanah. Sesuatu yang tak kasat mata menggerakkan tubuhnya, memaksanya merasakan siksaan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, tubuh Joko terkulai lemas di tanah, matanya terbuka lebar, penuh ketakutan. Namun yang lebih menakutkan, saat mayatnya ditemukan, ada bekas luka-luka yang tampaknya seperti cakar besar, seperti sesuatu yang mencoba merobek tubuhnya dari dalam. Para saksi hanya bisa membisu, takut, tak tahu bagaimana menjelaskan kejadian. Akibat kematian Joko menyebabkan kegelisahan yang lebih besar di kalangan para preman. Mereka mulai bertanya-tanya tentang sosok yang telah membunuhnya. Beberapa dari mereka yang mulai menghubungkan kejadian ini dengan rumor tentang sosok gaib mencoba untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Namun, rasa takut yang mencekam membuat mereka semakin sulit tidur. Ketika mereka keluar di malam hari, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Ketakutan menyelimuti setiap langkah mereka. Beberapa hari setelah itu, Sarman, salah satu preman yang lebih tua, merasakan kegelisahan yang hampir tak tertahankan.
Ketika ia berjalan pulang melalui jalan setapak yang gelap, ia merasakan sesuatu yang diganjil. Di ujung jalan, ia melihat sosok bayangan yang bergerak dengan sangat cepat. Hatinya berdebar kencang, tubuhnya terasa dingin. Tiba-tiba ia mendengar suara tawa pelan yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. Itu adalah tawa yang aneh, tawa yang datang dari kegelapan, namun terasa begitu nyata. Sarman berusaha berlari, tetapi kakinya terasa berat. Sebuah tangan besar yang dingin menyentuh bahunya, dan ia terjatuh ke tanah. Ia merasakan tubuhnya terangkat, seperti dihadapkan pada kekuatan yang tak bisa ia lawan. Saat ia menatap ke atas, sosok yang membunuhnya tampak samar di antara bayangan malam, sebelum ia akhirnya kehilangan kesadarannya. Pada akhirnya mayat Sarman ditemukan tergantung di pohon besar, dengan wajah yang dipenuhi ekspresi ketakutan yang mencekam. Lagi-lagi tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana kematian itu bisa terjadi. Setiap kali ada seorang preman yang jatuh, rumor semakin berkembang. Beberapa orang mulai berbicara dengan suara pelan tentang sosok gaib yang menyerang mereka satu persatu. Mereka tak bisa lagi tidur dengan tenang, tak bisa lagi merasa aman di bawah cahaya bulan. Ketakutan ini bukan hanya datang dari ancaman yang tampak, tetapi dari rasa cemas yang terus menghantui mereka. Santi yang menyaksikan semuanya dari jauh merasa puas. Satu persatu, musuh-musuh ayahnya mulai membayar harga yang setimpal. Namun, meskipun ia merasa kebal, ada satu perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya, sebuah kehampaan yang datang dari kehilangan dirinya sendiri. Setiap kematian yang ia lihat semakin mengaburkan batas antara keadilan dan pembalasan. Namun, rasa dendam yang lebih besar dari segalanya terus mengarahkannya pada satu tujuan. Para preman ini harus musnah, dan ia akan memastikan tak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Tak lama setelah itu, kejadian mengerikan yang menimpa satu persatu preman di desa itu hanya menjadi awal dari kisah yang lebih gelap lagi. Malam itu terasa berbeda dari biasanya. Angin malam yang biasanya menyejukkan, malam ini membawa hawa dingin yang menembus tulang. Desa yang biasanya tenang kini dibalut ketegangan yang luar biasa. Warga yang biasanya berada di rumah masing-masing menutup pintu dengan hati-hati, seakan merasakan sesuatu yang mengerikan sedang mengintai mereka. Desas-desus tentang pembunuhan yang mengerikan satu persatu mulai menyebar, dan sebagian besar warga mulai berbisik tentang sosok gaib yang mulai menghabisi para preman yang selama ini menakut-nakuti desa. Santi berdiri di balik bayangan pohon besar, mengamati rumah pemimpin geng preman Bram, yang kini terlihat lebih gelap daripada sebelumnya. Bram adalah pemimpin yang paling kejam, pria dengan kekuasaan tak terbantahkan di seluruh desa. Ia dikenal tak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dan itulah alasan mengapa Santi memilihnya sebagai sasaran utama. Pak Harjo, ayahnya, telah dibunuh oleh orang-orang seperti Bram, dan Santi tidak akan memberi ampun kepada mereka. Hatinya berdebar kencang, tetapi itu bukan lagi karena takut. Dendam yang terpendam jauh lebih kuat. Semua yang pernah dilakukan oleh Bram dan gengnya membuatnya yakin bahwa tak ada jalan lain selain menyelesaikan semuanya dengan cara yang paling brutal. Ia tidak bisa membiarkan mereka hidup lebih lama. Tidak setelah apa yang telah terjadi pada ayahnya. Santi melangkah perlahan menuju rumah Bram, langkahnya tanpa suara, seperti bayangan yang bergerak di antara kegelapan. Ia tahu, jika ia menginginkan ini selesai, ia harus menghadapinya langsung. Bram dan anak buahnya sedang merayakan kemenangan mereka di dalam rumah besar itu. Mereka merasa aman, merasa tak ada yang bisa mengalahkan mereka, tetapi itu akan segera berubah. Di dalam rumah, Bram duduk dengan penuh percaya diri, meneguk minuman keras dan berbicara dengan angkuhnya kepada anak buahnya yang duduk mengelilinginya. Mereka tertawa, membicarakan perbuatan-perbuatan jahat yang telah mereka lakukan, dan merayakan kesuksesan mereka dalam menaklukkan para korban mereka. Namun, saat tawa itu mencapai puncaknya, semua lampu di rumah itu padam,
Kegelapan yang mendalam menyelimuti rumah, membuat suasana semakin mencekam. Suara-suara yang sebelumnya riang seketika berhenti, digantikan oleh keheningan yang aneh. Semua orang terdiam, saling pandang, dan mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Dalam keheningan itu mereka mendengar suara langkah kaki yang begitu berat. Langkah itu seolah datang dari segala arah, memantul di dinding dan menyelimuti ruang dengan aura yang menakutkan. Tidak ada yang bisa melihat siapa yang datang, tetapi setiap orang merasakannya. Tak lama setelah itu, sebuah suara rendah terdengar di tengah kegelapan memecah kesunyian. "Bram, kau tak bisa melarikan diri." Suara itu menggetarkan seluruh tubuh mereka. Tak ada yang bisa melihat siapa yang berbicara, tetapi mereka tahu itu bukan suara manusia biasa. Semua preman yang duduk mengelilingi Bram mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka berdiri dan mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Namun yang mereka temui hanyalah kegelapan. Tiba-tiba dari sudut ruangan sebuah sosok muncul. Santi, dengan wajah yang dipenuhi oleh ekspresi kemarahan yang menyala-nyala, melangkah keluar dari kegelapan. Matanya yang tajam menatap Bram dengan kebencian yang mendalam. Bram, yang selama ini selalu merasa di atas, kini merasakan getaran ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tanpa kata, Santi melangkah lebih dekat, dan setiap langkahnya menambah ketegangan di udara. Siapa kau?" Bram berteriak, mencoba mempertahankan keberanian yang tersisa. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi melawan. Santi tersenyum tipis, senyum yang mengandung janji akan pembalasan yang tak terhindarkan. "Aku adalah kebalasan yang datang untuk mengakhiri semuanya. Kau dan anak buahmu takkan pernah merasa aman lagi." Dengan cepat, Santi bergerak. Tubuhnya bergerak seperti bayangan, meluncur dengan kecepatan yang tak bisa diikuti oleh mata manusia. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Bram. Sebelum Bram sempat bergerak, Santi menarik pisau besar dari balik bajunya dan menusukkannya dengan brutal ke tubuh Bram. Pisau itu menembus dada Bram, dan darah menyembur keluar, membasahi pakaian dan lantai. Bram terjatuh ke tanah, matanya terbuka lebar, namun tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. Ia hanya bisa menatap Santi dengan rasa takut yang mendalam. "Satu turun, masih ada yang lain," kata Santi dengan suara dingin, sebelum menarik pisau itu dan membiarkan tubuh Bram jatuh tergeletak. Anak buah Bram yang lain, yang sebelumnya merasa yakin bisa mengalahkan siapapun, kini mulai panik. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Setiap langkah, mereka disertai dengan rasa takut yang semakin mendalam. Mereka berlarian keluar rumah, berharap bisa menemukan perlindungan. Namun Santi sudah menunggu di luar. Santi menyerang mereka satu persatu. Di tangan kirinya, sebuah benda tajam berkilauan dalam cahaya bulan. Dalam kecepatan luar biasa, ia menghantamkan pisau itu ke tubuh para preman yang mencoba melawan. Tidak ada yang bisa bertahan, semuanya tumbang, satu persatu. Setiap tusukan pisau adalah balas dendam yang tak termaafkan. Malam itu, desa menjadi saksi dari sebuah pembantaian yang mengerikan. Tidak ada yang selamat dari murka Santi. Para preman yang selama ini merasa kebal dan tak terkalahkan kini merasa pahitnya akhir yang tak terhindarkan. Keputusan mereka untuk menyakiti orang yang tidak bersalah telah membawa mereka pada hukuman yang paling mengerikan. Ketika semua preman itu telah tewas, Santi berdiri di tengah jalan, tubuhnya tertutup darah. Napasnya terengah-engah, tetapi di wajahnya tidak ada ekspresi penyesalan. Malam yang gelap itu terasa begitu sunyi setelah pertempuran selesai. Namun di dalam dirinya, ada perasaan lega yang sulit dijelaskan. Yusu, ini adalah langkah terakhir dalam balas dendam yang telah ia tunggu begitu lama. Namun, meskipun kemarahan telah terbayar lunas, ada bagian dari dirinya yang merasa kosong. Balas dendam telah terwujud, tetapi ia tahu, ia telah membayar harga yang sangat tinggi untuk itu. Apa yang ia lakukan, meskipun terlihat adil bagi dirinya,
membawa kegelapan yang lebih besar di dalam hatinya. Santi menatap langit malam, seakan mencari sesuatu yang lebih dari sekadar balas dendam. Tetapi, yang ia temui hanyalah hening, dan sebuah pertanyaan yang semakin mengganggunya. Apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Desa itu kembali tenang, tetapi ketenangan itu terasa berbeda. Tidak ada lagi suara preman yang mengancam, tidak ada lagi jeritan ketakutan, tidak ada lagi kegelisahan yang menyelimuti penduduk. Namun, dalam keheningan itu, ada sebuah kehilangan yang lebih dalam, sebuah kesepian yang mengerikan. Tidak ada yang tahu harus bagaimana melanjutkan hidup setelah teror itu berakhir. Semua orang di desa merasa seolah telah mengalami kehilangan, meskipun para preman yang menguasai desa telah dibasmi oleh tangan yang mereka takuti. Santi berdiri di depan jendela rumah yang dulu milik ayahnya. Dari balik jendela itu, ia bisa melihat seluruh desa yang masih gelap, terlindung oleh kabut tipis. Setiap hembusan angin yang datang seolah membawa kembali kenangan tentang malam-malam yang penuh darah. Ia mengingat bagaimana ia menuntut balas atas kematian ayahnya. Satu persatu, preman yang telah merusak hidup keluarganya telah mati dengan cara yang mengerikan. Dan itu adalah tugas yang berhasil diselesaikan. Namun, apa yang Santi rasakan sekarang jauh berbeda dari kepuasan yang ia bayangkan sebelumnya. Santi merasakan kehampaan yang luar biasa. Meskipun kemarahan dan dendamnya telah dibalaskan, ia merasa tidak ada lagi yang bisa diraih dari kemenangan ini. Tidak ada yang bisa mengembalikan ayahnya. Tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit yang mendalam yang ia rasakan setelah kehilangan. Dendam yang telah membakar seluruh hatinya kini terasa kosong. Setiap jiwa yang telah ia ambil, setiap nyawa yang ia rampas hanya meninggalkan rasa hampa yang tak terelakkan. Santi berjalan keluar dari rumah. Langkahnya lambat, tubuhnya lelah setelah malam yang panjang dan penuh darah. Dunia terasa lebih sepi sekarang, dan ia merasa seolah berada di luar waktu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Apa yang ia cari, apa yang harus ia lakukan setelah balas dendam terwujud. Ia melangkah ke tengah jalan desa, tempat di mana dahulu para preman sering berkerumun. Sekarang jalan itu kosong, tidak ada lagi yang menghalangi pandangannya. Ia menatap langit malam yang gelap. Bintang-bintang yang biasanya tampak begitu jauh dan tak terjangkau kini terasa begitu kosong. Sama seperti dirinya, Santi menyadari bahwa dalam upaya untuk membalas dendam, ia telah kehilangan sebagian dari dirinya. Ia bukan lagi gadis yang dulu. Ia bukan lagi seseorang yang dipenuhi oleh impian dan harapan. Ia adalah bayangan dari semua yang telah hilang, semua yang telah ia hancurkan. Kenangan tentang ayahnya yang penuh kasih, yang selalu mengingatkan untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hati, kini terasa seperti kenangan yang sangat jauh. Ia ingat bagaimana Pak Harjo pernah mengatakan bahwa pembalasan hanya akan melahirkan lebih banyak rasa sakit. Tapi pada saat itu, Santi tidak peduli. Ia hanya ingin melihat musuh-musuhnya merasakan apa yang telah mereka lakukan padanya, dulan syahnya. Sekarang setelah semuanya selesai, ia merasakan bahwa ia telah menjadi monster yang sama seperti mereka. Di tengah kebingungannya, Santi teringat pada satu hal. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Pembalasan telah dilakukan, tetapi itu tidak mengisi kekosongan dalam hatinya. Bahkan lebih dari itu, rasa kehilangan yang lebih besar datang dari dalam dirinya. Ia merasa telah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, sebuah bagian dari kemanusiaannya, dalam pencariannya untuk menghancurkan orang-orang yang telah merusak hidupnya. Santi berjalan tanpa tujuan, melewati jalan-jalan desa yang sunyi. Tidak ada yang memanggil namanya, tidak ada yang menghentikannya. Semua orang di desa mungkin sudah tahu apa yang telah terjadi, tetapi mereka memilih untuk tidak banyak bicara. Santi merasakan, entah dari mereka atau dari dirinya sendiri, ada rasa takut yang menghalangi mereka untuk mendekatinya. Santi merasa asing di tempat yang dulu begitu
dekat dengannya. Ia seperti orang asing dalam kehidupannya sendiri. Ia terus berjalan, langkah demi langkah, seakan mencoba mencari sesuatu yang bisa memberinya arti. Namun semakin ia berjalan, semakin jauh ia merasa dari kedamaian. Ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di desa ini lagi. Apa yang ia lakukan tidak bisa diperbaiki. Rasa sakit yang ia rasakan tak bisa disembuhkan hanya dengan balas dendam. Setibanya di ujung desa, Santi berhenti. Matanya menatap jalanan yang terbentang jauh di depannya. Jalan yang tak jelas ujungnya. Jalan yang tidak bisa ia lihat kemana akan membawanya. Dia tahu, ini adalah titik balik dalam hidupnya. Semua yang telah terjadi, pembalasan, kematian, darah, tidak bisa dihapuskan. Dan sekarang, hanya ada satu jalan yang bisa diambilnya. Dengan satu tarikan napas yang dalam, Santi berbalik dan berjalan, meninggalkan desa itu. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di depan, atau apakah ia akan menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Tetapi yang pasti, di dalam hatinya, ia merasa bahwa jalan yang harus ia tempuh adalah jalan yang penuh dengan pertanyaan. Apakah balas dendam benar-benar sebanding dengan apa yang telah hilang? Saat langkah Santi menghilang di balik kegelapan, malam hanya ada satu yang jelas. Ia telah meninggalkan desa itu sebagai legenda yang kelam. Nama Santi akan dikenang oleh orang-orang yang masih hidup, bukan sebagai seorang pahlawan, tetapi sebagai simbol dari apa yang bisa terjadi ketika dendam menguasai hati seseorang. Sebuah cerita yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang kehilangan, kebencian, dan harga yang harus dibayar ketika seseorang memilih jalan kegelapan. Santi menghilang dalam keheningan, dan kisahnya menjadi sebuah bayangan yang tak bisa dijangkau oleh siapapun.